percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Nusantara Malam masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di malam hari ini seperti biasa di acara apresiasi budaya lokal dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita di malam hari ini yaitu ada Akilah Nurul Khairani Latif SE Empar. Beliau adalah dosen pariwisata FIB Unhas dan kita akan bicara mengenal budaya lokal melalui pariwisata. Saya juga akan terima telepon ya sahabat budaya mau bertanya ke narasumber kita terkait dengan topik kita di malam hari ini di telepon 0811 400 9250. Kalau begitu kita langsung menyapa narasumber kita di malam hari ini. Saya panggilnya Akilah. Assalamualaikum Akilah. Waalaikumsalam Mbak, sehat Kak? Alhamdulillah sehat, lama tak berjumpa di udara begitu ya. Senang sekali ya. Senang sekali ya bersama Akilah di malam hari ini. Akilah kenapa suaranya agak sedikit kresek mungkin? Ada apa ya? Tunggu. Iya, mungkin bisa diperbaiki sedikit. Iya, oke masih dekat sekali mungkin mikrofonnya Akilah. Oke. Iya. Oh, oke. Halo. Iya masih kresek ya. Masih kresek ada Pak? Iya masih agak pecah juga begitu. Kita coba komunikasi dengan Akilah sahabat budaya di malam hari ini. Semoga peralatan kita bagus ya untuk komunikasi dengan narasumber kita. Oke. Semoga baik Akilah. Oke kita langsung ke Akilah malam hari ini. Akilah. Oke, baik. Kita akan bicara tentang mengenal budaya lokal melalui pariwisata dan kita akan ke Akilah. Akilah, sejauh mana pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan budaya bukan sekedar menjual budaya lokal? Silakan Akilah. Ya, halo Kak. Iya. Sudah terdengar jelas atau Iya, masih keras? jelas sekali. Jelas alhamdulillah. Oke. Baiklah. Kita halo. Baik, sudah oke? Saya sudah mendengar suaranya Kilah. Ya, aman. Aman Kilah. Ya, oke, saya coba. Oke.
Iya, Oke. baik. Kita mulai. Terdengar Iya, suara saya, Kak? iya, alhamdulillah. Iya. Eh, kita coba ya. Oke. Terdengar dengan baik. Oke, baik. Oke. Kita Iya, mulai Kak. Kila malam hari ini. Baiklah Kila, sejauh mana pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan budaya bukan sekedar menjual budaya lokal. Seperti apa nih ya Kila? Silakan. Ya, kalau bertemu saya lebih banyak bahas pariwisata ya, Kak. Iya, dosen. Ya, kalau kita Eh, kalau kita bahas terkait dengan bagaimana peran pariwisata di dalam budaya lokal sendiri, sebenarnya memang hadirnya pariwisata itu bagaimana bisa membuat orang-orang itu sadar terkait dengan budaya. Jadi budaya itu menjadi salah satu nilai jual, tapi juga diharapkan bisa menjadi konservasi atau pelindungan. Jadi pariwisata bukan saja untuk konvensional, tapi bisa saja itu kita istilahnya misal kayak isu-isu saat ini yang dimana generasi Z ini mungkin lebih familiar dengan budaya-budaya di luar negeri atau di luar Makassar, Sulawesi, dan akhirnya dengan pariwisata, dengan banyaknya event, banyaknya tari-tarian, dan bagaimana orang melihat Makassar itu sendiri itu menjadi daya tarik dan menjadi identitas sendiri. Oh ya, ternyata kita punya budaya seperti ini. Kayak gitu. Oke, baiklah. Itu salah satu peran dari pariwisata sih, Kak. Oke deh. Nah, Kila, sebenarnya kalau bicara tentang pariwisata sendiri, unsur budaya apa yang paling ya apa ya dibilang paling memiliki daya tarik lah kuat bagi wisatawan saat ini? Silakan. Ya, ya karena memang unsur budaya itu ada 7, dan kebetulan yang paling familiar khususnya di Makassar di Makassar itu adalah bagaimana makanan tradisional itu diperkenalkan. Jadi memang kita brandingnya memang makanan enak. Saya kemarin habis ke Bali, dan memang orang mengenal Makassar itu pasti makanannya gimana. Pasti nanya makanan dulu. Iya, betul. Ya. Jadi iya, Kak, kayaknya memang orang ke Makassar itu bukan saja ingin kayak bepergian ke beberapa tempat, malah mereka sudah melis makanan apa nih yang bisa kami makan di sana. Itu yang menjadi daya tarik sih sebenarnya. Begitu. Nah, kalau bicara tentang makanan, sebenarnya Kila apa ya menarik di Sulawesi Selatan atau di Makassar sendiri, makanan kita yang perlu dipromosikan begitu ke pariwisatanya? Jadi kalau dalam pariwisata itu makan minum itu sebenarnya bisa menjadi dia sebagai pelengkap, jadi bisa jadi amenitas, bisa juga jadi kawasan wisata yang gastronomi maupun wisata kuliner. Itu menjadi peluang dari makanan itu sendiri. Nah, dalam hal ya mungkin memang karena di Makassar itu terkenal daging-dagingannya yang berkuah, yang coto itu yang memang itu menjadi ciri khas memang, karena di Jawa maupun di daerah timur lainnya itu memang tidak ada di situ, sehingga memang coto itu menjadi daya tarik. Kalau soto itu semua kayak Jawa itu banyak soto ini, soto Betawi lah, soto Lamongan, soto dan sebagainya. Kita juga soto Banjar dan sebagainya di Kalimantan, soto Banjar. Nah, tapi coto itu sebenarnya cuman di Sulawesi Selatan aja yang bisa menggaungkan ini punya kami loh, ini coto bukan soto gitu kan. Makanya orang-orang di sana itu kalau mau ke seperti kayak makanan Padang. Jadi kalau kita ke Padang nggak ada bilang makanan Padang kayak gitu. Karena memang makanan budayanya mereka memang yaitu makan lauknya dibeda-bedakan, dan ketika ada pengunjung mereka jajarin itu. Jadi mereka akan menghitung berapa
yang kita makan, dan itulah memang budayanya mereka. Makanya tidak ada kalau kita ke Padang tidak ada nasi Padang. Oh Padahal begitu. hampir semua di Indonesia tuh ada nasi Padang. Mhm. Iya, karena kan memang budayanya mereka di situ. Iya ya itu. Kita coto Makassar, coto itu juga menjadi daya tarik, karena kita memang tidak, maksudnya di beberapa wilayah Jawa maupun Sumatera ataupun ke timur itu coto itu tidak familiar, karena memang bukan budaya, bukan berasal dari mereka gitu, bukan budayanya mereka, tapi budayanya dari Sulawesi Selatan memang. Oh, begitu. Oke, baiklah. Nah, kalau bicara mengenai wisatawan yang datang ke Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, itu mereka lebih cenderung kemana? Wisata alam, wisata buatan, atau wisata kuliner? Oke. Kalau Kila melihat begitu sejauh ini, ya. Ya, kalau dilihat ya, kita memang ya itu salah satu challenge-nya kalau umpamanya di wisata kota. Jadi perkotaan itu pasti tidak sangat jarang menawarkan wisata alam, karena memang daerahnya yang sudah hampir sebagian besar itu sudah perkantoran, pemukiman dan sebagainya, sehingga untuk wisata alam itu sangat jarang. Makanya biasanya perkotaan kayak misalnya Makassar, Jakarta, apalagi nih Surabaya, itu kan mereka perkotaan yang dimana mereka jadi hub. Jadi ketika dia jadi hub, maksudnya dalam artian itu kayak pintu masuknya orang ke sini, orang ke Sulawesi ya, istilahnya orang ke Sulawesi, mereka ke Makassar dulu, sehingga yang wisata urban tourism yang biasanya ditawarkan ya biasanya kalau menyangkut budaya, biasanya mereka pasti ke museum-museum atau ke landmark atau ciri khas ikonik apa yang ada di Makassar. Misal kayak orang tidak sah kalau tidak ke Benteng Rotterdam misalnya, kayak gitu, atau ke museum kota. Itu kan menjadi list yang wajib mereka datangi seperti itu. Selain itu memang mereka mencari mencari makanan tradisional, karena memang di perkotaan lah yang lebih banyak memberikan makanan tradisional daripada di daerah-daerah lain, karena memang daerah-daerah perkotaan lebih banyak orang yang istilahnya lebih banyak warung atau toko atau resto yang tersedia dibandingkan di kabupaten atau daerah-daerah khususnya kawasan-kawasan wisata yang agak-agak ke alam ya. Jadi memang apalagi kalau di Makassar itu trendingnya itu makan enak. Jadi kalau orang kesini tuh bahkan saya pun kalau ke Jawa atau kemana pasti selalu nanya gimana sih rasanya, cotonya bagaimana, bagaimana makanan enak di sana. Bahkan kemarin waktu di Unhas, kebetulan kami punya visiting lecturer dari Belanda. Bahkan mereka sampai meminta kami untuk melis makanan. Kila, makanan apa Kila? Oke, kita jeda dulu sahabat budaya. Kita akan lanjutkan saat lagi. Kita ikuti dulu yang berikut ini. Inna janjimu, inna loamu
nedu di kopi now. Maksudnya ini kopinya manis banget. Ih, kok pakai bahasa daerah segala sih? Kita kan lagi nongkrong di cafe hits. Jangan kampungan deh. Iya, maaf. Kebiasaan aja. Soalnya di rumah masih sering ngomong gitu sama nenek. Kenapa harus malu sih? Itu kan bahasa kita. Lagian kita semua ngerti kok. Ya, tetap aja malu. Kalau didengar meja sebelah gimana? Malu lah. Orang pasti mikir kita norak. Yang Nora itu justru orang yang malu sama identitasnya sendiri. Kamu pikir bahasa daerah nggak ada harganya gitu? Itu warisan yang lebih tua dari semua tren di kafe ini. Betul. Tapi realitanya, orang lebih menghargai bahasa asing. Kalau aku ngomong Inggris keren, tapi kalau bahasa Makassar malah diketawain. Jadi, apa kita harus kehilangan bahasa sendiri cuma karena takut diketawain? Nenekku bilang, bahasa adalah jiwa. Kalau aku berhenti pakai bahasa itu, berarti aku ikut bunuh jiwa leluhurku. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di malam hari ini bersama Akila dan tentunya juga sahabat budaya bicara mengenai pariwisata kita di malam hari ini yang ada dan tentu juga budaya lokal kita. Nah, Akila, apa yang perlu kita lakukan agar budaya bukan hanya sebagai tontonan tetapi juga memahami nilai filosofis di balik makna budaya tersebut? Silakan, Akila. Ya, tadi tuh tergesik sekali sama iklan sebelum masuk ini terkait dengan bagaimana orang lebih katanya keren kalau bahasa Inggris, kalau bahasa budaya nanti dikira kampungan atau apa. Itu kan menjadi fenomena ya, kenapa kita ternyata generasi Z ini atau anak-anak muda saat ini tuh lebih familiar atau lebih fasih dengan berbahasa Inggris mungkin daripada bahasa daerahnya sendiri, takut ketinggalan zaman atau kayak gitu. Itu kan menjadi, padahal sebenarnya saya kemarin saya cerita kemarin itu terkait dengan kebetulan tahun kemarin, kayaknya pertengahan tahun kemarin saya kebetulan berkesempatan ke konferensi di Turki dan di situ itu saya memahami bahwa kalau tuan rumah kita sebagai wisatawan ya kita taat dengan aturannya, dalam artian di sana mereka sama sekali tidak mau berbahasa Inggris, bayangkan. Jadi saya yang sama sekali tidak tahu berbahasa Turki harus beradaptasi untuk itu, karena mereka lebih memilih kamu datang ke wilayah kami, ya kami tidak mau berbahasa Inggris, ya why not, ya kamu yang harus beradaptasi. Even itu kayak saya mau sampai saya mau membeli tiket transportasi ya. Jadi kan biasanya kalau di transportasi itu kayak public umum itu biasanya orang menggunakan bahasa formal, dalam artian bahasa Inggris kayak gitu, untuk kalau dilihat kita dari internasional. Tapi ternyata mereka tetap mau berbahasa Turkis. Sementara bahkan sampai kita membeli tiket aja itu membutuhkan hampir sejam hanya gara-gara bahasa. Begitu. Itu karena saya sama sekali tidak tahu bahasa Turkis, mereka kekeh mau bahasa Turkis, padahal akhirnya mereka tahu juga sebenarnya, ada beberapa yang tahu bahasa Inggris tapi mereka tetap kekeh untuk berbahasa Turkis, dan di akhir baru mereka akhirnya berbahasa Inggris. Kayak kenapa berbahasa, tapi ya itu membuktikan bahwa memang mereka memaksa wisatawan untuk berbahasa Turkis kayak gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kenapa kita malah malu berbahasa daerah, padahal sebenarnya ya kalau orang mau datang, misalnya orang bule mau datang, mereka nggak tahu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya itu salah dia kayak gitu kan. Apalagi sekarang ada Google Translate. Kenapa kita yang harus beradaptasi, kenapa mereka yang tidak kenapa mereka tidak beradaptasi? Toh kita
mereka datang karena mereka melihat oh misalnya oh Makassar Sulawesi Selatan itu banyak potensi yang indah, misal kayak ke Toraja atau ke Ramang-Ramang dan sebagainya. Mereka mau datang karena mereka mau lihat itu, ya sudah, karena mereka jadi tuan rumah, mereka jadi tamu ya karena kebetulan kita juga beberapanya keterbatasan bahasa Inggris, ya harusnya mereka juga harus bersiap untuk berbahasa Indonesia atau minimal menggunakan Google Translate bahasa Indonesia, bukan malah kita yang harus dipaksa untuk berbahasa Inggris kayak gitu. Itu kan sebenarnya juga membunuh, ya itu ya, membunuh identitas kita. Akhirnya kita tidak pede juga dengan bahasa kita, padahal sebenarnya dan kalau bahasa daerah itu kalau orang merantau itu apa ya, kalau orang merantau itu sebenarnya bahasa daerah itu menjadi ikatan sangat kuat. Jadi saya kayak misalnya saya walaupun saya orang Bugis tapi kayak bahasa Bugisnya masih setengah-setengah atau kayak cuma paham tapi tidak bisa mengucapkan secara lancar. Nah ketika saya merantau di Bandung misal kayak gitu, kalau mereka tahu kita dari Bugis, ya itu menambah keakraban dan mereka tuh bisa menolong kita gitu, walaupun misalnya kayak kita sebenarnya kayak keluarga mungkin tidak terlalu berkeluarga, tapi karena dia tahu oh iya kita sedaerah nih. Akhirnya itu bahasa itu yang menguatkan kita di perantauan sebenarnya. Makanya kalau belum merasa merantau, memang menurut bahasa itu menjadi tidak perlu, tapi ketika kita merantau itu bahkan kayak ke luar negeri pun bahasa Indonesia, kayak misalnya kita ketemu orang Indonesia dan akhirnya bahasa Indonesia itu kayak oh ya ini kayak saudara kita, padahal mungkin dia dari Sumatera, dari mana, tapi karena kita merasa oh ya kita sama-sama punya bahasa satu ini, itu menjadi kedekatan sendiri kayak gitu. Oh begitu, itu juga salah satu budaya kita ya, yaitu budaya bahasa ibu begitu ya Akila. Baik, Akila, kalau bicara tentang tantangan yang ada, nah sebenarnya apa saja tantangan dalam mengemas ritual atau tradisi agar menarik untuk ditonton? Mungkin ada contohnya begitu, Kila? Tradisi apa biasa yang ada untuk menarik pariwisata itu datang ke tempat tak? Nah ini sebenarnya isu menjadi pariwisata, kayak misalnya kayak beberapa penampilan yang sebenarnya mungkin memakan waktu mungkin seharian, tapi karena wisatawan tidak bisa menunggu sampai seharian, jadi itu di-press dan akhirnya nilai-nilai kesakralan itu menjadi hilang kayak gitu, bisa saja seperti itu. Atau misalnya kayak tontonan-tontonan yang kayak tradisional yang suku bisu itu, yang misalnya istilahnya tidak tidak tembus dengan benda tajam misal seperti itu menjadi daya tarik wisata. Cuman kadang-kadang kalau itu terlalu dikomersialisasikan, takutnya kesakralannya tuh menjadi hilang juga. Nah itu yang menjadi problematik di pariwisata, bagaimana karena kan hal yang otentik itu menjadi nilai jual. Tapi ketika hal otentik itu harus dipres dengan waktu dan pementasan yang konvensional, itu yang menjadi nilai-nilai budaya keotentikannya agak-agak luntur seperti itu. Itu yang dikonservasi juga di pariwisata. Jangan sampai dengan adanya pariwisata malah merusak atau menghilangkan authenticity dari suatu kawasan atau suatu budaya yang itu sebenarnya bukan goals utamanya. Walaupun memang pariwisata itu sektor ekonomi yang berharapnya bisa menggerakkan ekonomi lokal, tapi juga kita harus menyadari bahwa budaya ini kalau diadaptasi dan tidak di-maintain, itu bisa juga kesakralannya menjadi punah juga. Termasuk juga bagaimana kadernya. Karena kan kayak misalnya suku yang orang-orang biksu itu kita lihat kadernya itu rata-rata orang tua ya. Jadi kita harus memikirkan nih bagaimana generasi mereka pun yang muda-muda mau juga untuk melestarikan itu.
Itu menjadi tantangan besar, apalagi saat ini kan ya apalagi dengan kemajuan saat ini, dengan mudahnya orang bercita-cita mau ke luar negeri misalnya seperti itu, sehingga jarang anak muda mau berpikir apakah saya harus tinggal di desa ini misalnya kayak di sini gitu, apakah saya harus melestarikan budaya ini. Itu yang menjadi problematik di kalangan petua-petua budaya, termasuk juga Kajang, termasuk juga beberapa kawasan-kawasan adat yang ada di Sulawesi Selatan, di Indonesia pun itu menjadi isu. Bagaimana menarik minat generasi muda untuk mau mempelajari. Dan termasuk juga kayak tenun, karena kan saat ini saya pun ke beberapa tempat rata-rata penenun itu orang-orang tua. Nah itu kan, nah itu kalau kita hilang generasi, ya bisa saja juga budaya juga akan hilang juga. Kita cuma bisa cari tahu ya kita ini penghasil tenun, tapi nggak ada lagi yang mau menenun kayak gitu. Itu juga bisa menjadi kekhawatiran juga sih, bagaimana anak muda bisa digerakkan untuk mencintai budayanya sendiri. Nah, sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh generasi muda untuk menjaga warisan leluhur ini untuk tidak luntur begitu atau tidak tergerus oleh zaman, Akilah? Iya, jadi ya ini juga problematik juga, rata-rata problematik ya dalam arti saat ini tuh memang anak muda tuh apalagi sekarang tontonannya itu tontonan sekarang sudah bukan K-pop lagi, China, drama Cina juga sudah memasuki pasar Indonesia. Jadi kita sudah hampir sebagian besar tontonan sinetron Indonesia itu ditonton bukan untuk anak muda tapi untuk ibu-ibu, dalam artian ibu-ibu dan ibu-ibu yang di rumah itu sasaran pasarnya saat ini. Sementara yang anak-anak muda itu sasaran pasarnya yaitu yang drama Korea, drama China, atau mungkin film-film Barat dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa untuk menonton film kita aja itu susah, apalagi untuk membuat mereka melestarikan. Nah itu yang menjadi tantangan besar, yang lagi-lagi salah satunya cara yang selalu saya bilang kenapa sekarang banyak sekali duta ini, duta itu. Itu mungkin salah satu caranya seperti itu, bagaimana anak muda ini kan mereka butuh eksistensi, mereka butuh label. Nah dengan adanya ajang-ajang duta itu otomatis mereka harus mempelajari itu kan, dalam artian misal putri duta budaya atau duta baca atau duta apapun kan mereka mau tidak mau harus tahu itu. Harus tahu sejarah Sulawesi bagaimana, sejarah Makassar bagaimana, baju adatnya seperti apa, tariannya bagaimana. Jadi itu kayak dipaksa untuk melekatkan identitas itu untuk mereka mempelajari budaya. Begitu juga dengan tarian-tarian, bagaimana mereka bangga dengan menjadi penari. Itu kan juga salah satu cara, jangan sampai, termasuk juga bagaimana anak-anak muda itu tidak saja berpikir kalau saya mau jualan ya udah yang es teh manis aja kayak gitu, kayak gitu. Tapi lebih berinovasi dalam hal ini ada nih beberapa kue-kue basah tradisional. Kalau memang dikemas seperti ini mungkin tidak familiar, tapi kalau umpamanya dikemas dalam kayak konsep kafe atau sebagainya, itu kan menjadi identitas itu lagi yang digaungkan. Nah itu yang kayaknya memang kita perlu menggerakkan mereka itu, bukan menceramahi tapi bagaimana melabeli mereka sehingga mereka juga bangga, iya saya duta budaya, kan makanya saya harus mempelajari budaya dan memberikan pengarahan di generasi muda terkait budaya seperti apa. Kayak gitu sih sebenarnya saya lihatnya caranya mereka, caranya orang-orang untuk mendekatkan mereka dengan budaya. Baik, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini. Kita sering mendengar tentang Bank Indonesia yang mengatur suku bunga untuk mengontrol harga. Itu benar, tapi di balik itu, pemerintah daerah punya senjata andalan yang jarang dibicarakan. Namanya belanja tak terduga. Kebanyakan dari kita tahu
dana ini hanya dipakai kalau ada bencana alam atau banjir. Ternyata, uang darurat ini punya peran rahasia dan sangat penting untuk menstabilkan harga kebutuhan kita sehari-hari. Inflasi di daerah seringkali melonjak gara-gara harga makanan pokok seperti cabai, bawang, atau beras mendadak mahal. Kenapa mahal? Bukan cuma uangnya yang banyak beredar, tapi seringkali karena pasokan barangnya terhambat atau biaya angkut dari petani ke pasar itu mahal sekali. Disinilah belanja tak terduga bekerja. Dana ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah untuk membayar sebagian biaya angkut komoditas pangan. Misalnya, mensubsidi harga solar truk pengangkut bawang dari sentra produksi. Selain itu, dana ini juga bisa membiayai operasi pasar murah besar-besaran, di mana barang dijual langsung ke masyarakat dengan harga yang lebih rendah. Ini adalah tindakan langsung di pasar, tanpa perlu menunggu kebijakan besar dari pusat. Pemanfaatan belanja tak terduga ini menunjukkan satu hal, mengendalikan harga itu bukan cuma tanggung jawab pusat. Pemerintah daerah didorong untuk tidak ragu menggunakan uang darurat ini demi menstabilkan harga. Dana ini adalah bukti nyata bahwa pengendalian harga harus dilakukan bersama-sama pusat mengatur uang, daerah mengatur barang, dan jalur distribusinya. Dampaknya langsung terasa harga di warung jadi lebih stabil, belanja jadi lebih tenang. Anda masih mendengarkan Pro4 Makassar. Baik sahabat budaya, kita melanjutkan perbincangan kita bersama Kila di malam hari ini. Dan Kila bicara tentang era digital. Kita tahulah di era digital saat ini bagaimana cara memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya lokal tanpa menghilangkan keasliannya. Nah, mungkin apa yang perlu dilakukan ini oleh kita sendiri sebagai masyarakat, juga Gen Z, Gen Z maksud saya, Gen Z, dan juga mungkin pemerintah kita sendiri dan pariwisata itu sendiri. Silakan Kila. Ya, mohon maaf. Sebetulnya kita memporsikan diri itu, apakah itu bisa menjadi tools atau malah membuat kita terikut dalam permainannya. Dalam artian kalau kita menjadikan itu tools, itu berarti dia akan bantu kita. Misal, oh ya kita salah satunya itu orang luar bisa melihat Indonesia itu tidak perlu kita mengeluarkan terlalu banyak uang, tapi ya setidaknya kita memberikan informasi melalui sosial media ataupun juga YouTube, tanpa kita minta mereka tanpa kita harus berkampanye ke negaranya. Mereka akhirnya tahu, oh ya ternyata Indonesia begini. Ternyata mereka sudah tahu bukan saja Bali, maksudnya Indonesia bukan waktu dulu kan orang luar lihat Indonesia itu misal kayak Eropa atau Amerika lihat Indonesia itu ya Bali. Tapi sekarang oh ternyata ada tempat selain Bali juga di Indonesia. Itu kan menjadi salah satu impact juga terkait dengan digitalisasi. Terus yang kemudian bagi kita sendiri yaitu bagaimana kita juga membantu dinas pariwisata, dalam artian banyak tuh yang mereka sebar konten-konten lokal, misalnya mereka memperlihatkan berapa sih makanan khas di Makassar, misalnya kayak gitu ya. Kita sebagai istilahnya punya sense belonging itu atau kepemilikan identitas itu, ya kita share juga dalam artian mengepost. Sesimpel itu mengepost, karena kan kita nggak tahu dari orang bisa lihat story kita sampai sejauh apa, kita juga tidak bisa menjangkaunya juga. Tapi siapa tahu dengan post kita yang sederhana itu, kita cuman mengepost saja, itu membuat orang oh iya ternyata Makassar punya ini loh, yuk kita ke situ, besok kita ke sini, list makanan di mana gitu, dari informasi yang kita post. Gitu pun yang dibuat dari dinas pariwisata misalnya kayak gitu. Begitu juga kayak dalam Kemenpar, karena kan memang mereka itu menyediakan konten yang bagaimana memperkenalkan kekhasan kayak misalnya Kemenpar, berarti dia
beberapa wilayah dia gabungkan. Kalau dinas-dinas terkait, dinas pariwisata terkait berarti di lingkupnya. Nah itu yang sebagai individu yang bisa kita lakukan sesimpel itu. Karena kan tidak rugi juga dari kita, itu tidak simpel. Terus kemudian kalau anak muda yaitu salah satunya tuh bagaimana mereka merasa bangga dengan misalnya bangga nih memperkenalkan misalnya coto Makassar terenak, bangga nih untuk membuat konten untuk itu kayak gitu. Nah itu juga kenapa itu di pariwisata pun juga di mahasiswa saya tuh kami tuh memang mewajibkan ada tugas video. Jadi mereka itu sudah terbiasa untuk membuat konten lah atau untuk merekap kawasan lah dengan video dan mereka bisa men-share di YouTube prodi ataupun YouTube pribadi atau Instagram pribadi atau yang lainnya. Dan itu kan sebenarnya mendorong mereka anak-anak muda untuk peduli juga tentang konten lokal. Pemerintah juga ya jangan bosan untuk bagaimana mencitrakan Makassar itu seperti apa. Kayak misalnya bahasa Lontara seperti apa. Karena kan apalagi sekarang anak-anak kalau kita mungkin SD ada tuh Lontara kan. Betul. Sampai kita bisa menulis dan membacanya. Nah saat ini ternyata sangat sedikit mereka tahu terkait dengan itu. Nah, saya tidak tahu juga bagaimana kurikulumnya, cuman beberapa mahasiswa yang saya tanya bahkan mereka tidak paham terkait mereka cuma tahu ini memang bahasa, aksara atau simbol-simbol Sulawesi gitu, tapi untuk membacanya perbedaan satu simbol ke simbol lain tuh mereka juga kurang paham. Dan itu kan menjadi salah satu urgensi kita bagaimana kurikulum itu memang diperkenalkan budaya itu dari kayak waktu kita kecil, bagaimana budaya itu sudah diperkenalkan dari sekolah sehingga pas mereka besar pun mereka juga paham ini aksara kuno yang istilahnya kita juga seharusnya tahu artinya, minimal bacanya atau minimal tahu simbolnya itu apa kayak K itu bagaimana kayak gitu. Seperti itu sih. Oke. Baik, Kila, di closing statement kita apa yang ingin Kila sampaikan tentang topik kita yaitu mengenal budaya lokal melalui pariwisata. Silakan Kila. Ya, jadi lagi-lagi kalau closing statement itu saya lebih berharapnya istilahnya dalam budaya jangan sampai pariwisata itu menjadi menjadi alasan atau menjadi penyebab pudarnya identitas lokal gitu. Itu sangat dari pariwisata pun orang-orang praktisi pariwisata pun sangat tidak mengharapkan hal itu, karena memang salah satu amanah yang diberikan terkait dengan sektor pariwisata itu ya salah satunya itu melestarikan budaya lokal. Jadi dengan memperkenalkan dalam bentuk apapun itu menjadi sebuah paket wisata yang diharapkan bisa memperkenalkan atau menambah identitas. Jadi memperkenalkan dan menambah juga. Jadi kayak orang bangga nih, istilahnya kayak kita orang Makassar, orang Bugis, orang Mandar, orang Toraja bangga nih dengan budaya itu sendiri. Terus jangan sampai pariwisata itu menjadi alasan konvensionalitas. Jadi kayak ini nih gara-gara pariwisata nih jadi kesakralan kita ini punah, atau misalnya gara-gara orang bule nih yang banyak datang makanya anak-anak lebih suka bahasa Inggris karena katanya nggak pede kalau bahasa daerah. Itu kan menjadi ada miss di sini nih, peran pariwisata ini ada miss nih. Harusnya peran pariwisata itu bagaimana orang bule itu belajar bahasa kita gitu kan, bukan malah kita yang merasa minder karena tidak tahu bahasa Inggris, padahal kita ini yang istilahnya kita ini yang punya rumah
istilahnya kita punya rumah, kita punya aturan sendiri. Kenapa kita mau mengikuti aturan yang tamu sendiri buat kayak gitu? Padahal tamu pun sebenarnya kalau dikasih aturan pun mereka pasti tunduk. Seperti kita pun akan tunduk di negara orang istilahnya sekotor-kotornya kita, dalam artinya kita mungkin sering buang sampah sembarangan, tapi ketika di suatu daerah yang memang mengharuskan buang sampah pada tempatnya, kita pun bisa beradaptasi. Itu menandakan bahwa ya enggak apa-apa kita membuat aturan selama itu aturan itu bisa juga dipatuhi di wisatawan, dan itu juga menjadi identitas kita sendiri, seperti itu sih. Oke. Baik, terima kasih Akilah untuk waktunya di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu di lain kesempatan ya Akilah. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik sahabat budaya, di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita Akilah Nurul Khairani Latif SE Empar, dosen pariwisata FIB Unhas, dengan topik mengenal budaya lokal melalui pariwisata. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar.